Welcome to our channel. Kemerdekaan Papua Barat selalu menjadi isu hangat di negeri ini. Dari banyak kelompok yang getol berjuang terkait isu tersebut adalah organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang terdepan. Kali ini kita akan mengupas tuntas organisasi yang dianggap gerakan separatis oleh pemerintah Indonesia ini. Perbaiki fokusmu dan simaklah ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Awal kemunculan. Kalian tahu tidak bagaimana awal mulanya berdirinya organisasi Papua Merdeka atau OPM di Indonesia? Kalau belum, simaklah penjelasan ini secara seksama. Jadi, sejarah berdirinya OPM bermula pada tahun 1961, di mana saat itu sisa-sisa pemerintahan Hindia Belanda mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961 dibentuk New Guinea Council sebagai katalis yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan inilah yang mencetuskan Papua Barat sebagai nama wilayah tersebut. Selain itu disepakati pula lambang negara yang saat ini kita kenal dengan bendera bintang kejora. Pada 1 Desember 1961, Dewan tersebut bersama dengan Belanda meresmikan simbol nasional mereka. Tidak tinggal diam dikarenakan pemerintah Indonesia merasa berhak atas seluruh eks-wilayah Belanda termasuk Papua. Pada 19 Desember 1961, operasi Trikora ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Papua. Nah, lantaran operasi militer tersebut, pemerintah Amerika Serikat menginisiasi perjanjian New York Agreement pada tahun 1962 untuk mengakhiri konflik Indonesia-Papua yang berisi pemindahan otoritas Papua Barat dan Belanda ke United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIA. Akibatnya para nasionalis Papua dalam New Guinea Council kecewa dengan isi perjanjian tersebut lantaran tak dilibatkan. Tokoh penggerak. Pada tahun 1963 diketahui otoritas UNTIA akhirnya melimpahkan Papua ke Indonesia. Ya, bersamaan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963 tentang integrasi seluruh wilayah Papua ke dalam NKRI. Kebijakan itu otomatis membuat hak-hak dan aktivitas politik Papua mutlak di bawah kontrol Indonesia. Lantaran aturan politik dan kontrol militer yang ketat menimbulkan perlawanan rakyat Papua kepada otoritas Indonesia. Nah, gerakan itulah yang menjadi cikal bakal dari OPM. Dalam buku Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka tahun 1993, John R.J. Jopari mengatakan ada 3 tokoh penting OPM di awal kemunculannya, yaitu Nicholas Jowe, ex-wakil pemimpin Dewan Nugini tahun 1961, serta 2 komandan OPM, Seth Javed Rumkorem, ex-militer Indonesia, dan Jacob Hendrik Pry, lulusan hukum Universitas Cendrawasih. Nah, dikarenakan gerakan yang kurang terorganisasi, mereka mendirikan markas di Victoria di distrik Waris, Papua pada tahun 1970. Pada 1 Juli 1971, markas Victoria memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat dengan Seth Javed Rumkorem sebagai presiden pertama di pemerintahan yang berjalan. Sementara itu saat ini OPM dipimpin oleh Benny Wenda, nasionalis Papua yang menetap dan dijaga Inggris. Negara di balik OPM. Bisa dipastikan gerakan Papua Merdeka tidaklah murni dipicu oleh kesadaran nasionalisme orang Papua, melainkan dimotori oleh berbagai kepentingan asing. Bersumber dari Tempo.co, gerakan separatis yang terjadi di Papua Barat didukung oleh negara asing, diantaranya Vanuatu. Tidak hanya itu, di awal Desember 2013 lalu, Noam Chomsky, seorang aktivis dan profesor linguistik dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Amerika Serikat, dalam sebuah wawancara di salah satu channel YouTube menuding Amerika Serikat dan Australia telah melakukan skandal besar terkait masalah Papua. Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi meskipun tidak berhasil. Untuk meredam persoalan itu, penulis How the World Works ini menyarankan pihak AS Australia mesti bertanggung jawab dan bertindak atas kondisi yang terjadi. Tudingan Chomsky ini diungkapkan 2011 lalu saat Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam perjalanan menuju Bali dalam rangka KTT ASEAN dan Ekonomi Asia Timur singgah ke Australia. Diketahui Obama mengumumkan sebuah keputusan penting bahwasanya AS berkeinginan menempatkan 2.500 personelnya di Darwin, Australia Utara. Konflik internal OPM. Setelah berdiri kurang lebih 5 tahun, perpecahan internal OPM terjadi. Ya, John R.G. Jopari dalam bukunya Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka tahun 1943 mengatakan, pecahnya OPM ditenggarai kecurigaan Jacob Pry menilai Seth Rumkorem yang haus kekuasaan. Dikabarkan kalau Pry ternyata menaruh kecurigaan terhadap Seth
yang notabene punya latar belakang pendidikan militer Indonesia. Ia pun memutuskan angkat kaki dari markas Victoria bersama pengikutnya dan mendirikan kelompok atau faksi OPM Pemulihan Keadilan atau PMK. Sedangkan Seth tetap teguh di markas Victoria atau Mavic sebagai pemimpin OPM. Lantaran peristiwa itu, OPM seringkali dibagi menjadi dua faksi, OPM PMK dan OPM Mavic yang kini dikenal Tentara Pembebasan Nasional atau TPN Papua Barat. Institute for Policy on Conflict atau IPEC menjelaskan kondisi internal OPM dalam sebuah laporan pada 2015 berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement. Adanya sentimen kesukuan sangat memengaruhi pecahnya internal OPM. Disebutkan kalau anggota dari Biak dan sekitarnya mengikuti Seth di TPN, sedangkan anggota dari Kenom dan kawasan selatan bergabung dengan Pride di PMK. Nah, perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu gerakan politik dan militer yang terpusat. Berbeda pandangan dan ideologi. Tak hanya persoalan sentimen kesukuan, dikabarkan pula OPM mengalami perpecahan pada aspek ideologis. Tak ada yang menyangka, namun fakta itu dibeberkan oleh John R. Gijopari, yang mengatakan kaum tua OPM cenderung berideologi barat atau pro-barat. Tokohnya seperti Markus Kai Siepo, Nicholas Jowe, dan Herman Womsiwor. Sedangkan kaum muda OPM mengusung ideologi neo-Marxis atau sosialis, tokohnya antara lain Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Rai. Ya, sebagian ingin merdeka namun pro-Belanda, sebagian lainnya sama, ingin merdeka tapi tidak pro-Belanda. Diketahui saat dekade tahun 1970-an, militer Indonesia gencar melakukan operasi di wilayah Papua, menyebabkan elite OPM melarikan diri ke luar negeri. Memiliki militer. Tahukah kalian kalau ternyata OPM tidak hanya sekadar gerakan politik melalui jalur diplomasi semata, melainkan pula gerakan bersenjata alias militer. Kita pastinya paham dari mana anggota OPM mendapat sokongan perlengkapan militer. Adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang dibentuk pada 26 Maret 1973, 2 tahun setelah deklarasi kemerdekaan Papua Barat di markas Victoria. Dikabarkan pasukan militer tersebut dipimpin oleh seorang jenderal bernama Goliath Tabuni. Selain kerap berhadapan dengan militer Indonesia, OPM juga sering menarget warga sipil dan perusahaan Freeport sebagai sasaran sejak Juli hingga September 1977. Bahkan mereka seringkali mengirim surat ancaman kepada pemimpin perusahaan tambang tersebut. Pada 23 Maret 2015 lalu, Jenderal Tabuni bersama 23 prajurit lainnya ditangkap oleh militer Indonesia. Nah, setelahnya, tampuk kepemimpinan TPNPB dipegang oleh Mayor Jenderal G. Lekagak Telenggen seusai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB sejak Februari 2018. Pantaskah merdeka? Adriana Elizabeth, peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mengatakan gerakan pro kemerdekaan Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, ia mengatakan seperti dikutip BBC Indonesia, kekerasan yang terjadi sudah pasti adalah ekses, tapi target sasarannya memang TNI. Yang dibayangkan mereka selama ini, kehadiran negara dalam sosok TNI itu penuh dengan represivitas. Itu sebuah akumulasi ingatan, pengalaman. Akan persoalannya di situ. Dalam buku Papua Roadmap terbitan LIPI pada tahun 2009 lalu menyebutkan akar persoalan Papua meliputi peminggiran, diskriminasi termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertangani, bahkan meluas dan pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, terkhusus kasus Wasior, Wamena, dan Paniai. Pertanyaannya, pantaskah Papua merdeka? Itulah beberapa fakta tentang Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang layak untuk kita ketahui dan diskusikan secara bijak. Bagaimana pendapatmu?